Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Mutia, Ibu Menteri Kombiji. Ini sudah acara sudah cukup lama ya Bu ya, kita rencanakan, bahkan ini adalah satu yang Ibu Mutia ingin lakukan, ketemu dengan Bapak Ibu semua pengurus Direksi Perbankan Indonesia sejak Bu Mutia pertama menjabat ya Bu ya. Namun satu dan lain hal akhirnya baru hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Pak Dian dan kawan-kawan dari perbankan. Sebelum kita membahas tentang penguatan tata kelola dan lain-lain ya untuk pemberantasan judol dan juga aktivitas keuangan ilegal atau scam di sektor jasa keuangan, saya personally ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Menteri sudah mengeluarkan PP Tunas Bu. Saya sebagai seorang ibu yang punya anak juga mengucapkan terima kasih. Sekarang orang tua tidak merasa sendiri di ruang digital untuk ruang digital lebih aman, lebih terjaga untuk anak-anak Indonesia. Jadi tepuk tangan buat Ibu Mutia. Ibu Bapak yang saya hormati, kita mungkin sekilas melihat ya bagaimana saat ini WHO itu melihat dan mengingatkan kita tentang bahaya judi, di mana dia memandang bahwa judi saat ini sudah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak pada tekanan finansial, keretakan keluarga, hingga kesehatan mental. Itu dari yang video tadi sangat bagus menggambarkan, tapi saya yakin aslinya akan lebih serem dari itu ya Bu Menteri ya. Orang tua menjual anak dan lain-lain karena perjudian ini dan lain-lain. Jadi sangat miris lah, sedih melihatnya. Kemudian OECD juga menegaskan bahwa financial scams dan frauds itu saat ini menjadi risiko paling yang tinggi, yang terbesar yang dihadapi oleh konsumen keuangan di seluruh dunia. Nah, karena itu memang harus diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian, lembaga dan lain-lain yang seperti hari ini kita lakukan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Bu Mutia yang juga selalu terdepan lah dalam kita memberantas yang disebut dengan aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan juga melalui Indonesia Anti Scam Center. Jadi dalam hal ini kami sampaikan Kombiji bersama dengan kepolisian dan beberapa kementerian lembaga lain sangat terdepan lah dalam kita bersama-sama bersinergi memberantas pinjol maupun kalau judol dari Kombiji ya juga terkait dengan pemblokiran rekening dan lain-lain. Bagi kita ini merupakan panggilan untuk bertindak bersama. Menjaga stabilitas sektor jasa keuangan hari ini bukan hanya tentang memastikan perbankan atau perusahaan Bapak Ibu sehat, tapi juga utamanya melindungi konsumen Bapak Ibu dari berbagai maraknya scam dan judi online yang terus mengintai masyarakat dan bisa mengurangi kredibilitas maupun kepercayaan terhadap sistem keuangan kita. Karena itu melalui sinergi dan kolaborasi yang erat yang hari ini kita tunjukkan juga antara seluruh pemangku kepentingan kita, harapan kita bisa membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya dan tentu saja berintegritas. Ibu Bapak yang saya hormati, ancaman saat ini tidak hanya sekedar bertambah banyak ya, tetapi juga menjadi semakin canggih dan terorganisir. Ini kalau di majalah The Economist ya, ini dibahas di Februari tahun 2025. Ini mengatakan a sophisticated predatory multi-billion dollar industry is emerging from the shadows. It already rivals the size of the illicit drug trade. Jadi sudah ya menyamai atau bahkan mengalahkan perdagangan narkoba dan lain-lain. Ini scam. Dan scam ini terjadi kepada siapa aja. Saya selalu sampaikan, nggak cuma segmen tertentu, kalangan tertentu, siapa aja kena. Mau orang berpendidikan tinggi ya, apalagi yang mungkin serap pendidikan kurang, orang yang terinformasi dan lain itu semua bisa kena scam. Makanya ini benar-benar harus kita berantas secara bersama. Perubahan-perubahan ini ya sekarang ya misalnya kalau kita lihat modusnya pun mulai berkembang dari phishing gitu ya dan ATM skimming ke social engineering yang ini bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk deepfake, kemudian synthetic identity, real impersonation
Dan saat ini yang paling baru ya, yang juga sangat menghantui dan mengintai masyarakat kita adalah yang disebut romance scam atau pick butchering scam. Yang ini juga sudah mulai sangat bisa kita lihat korban-korbannya mulai banyak. Dulu yang disebut dengan pick butchering scam ini mungkin banyak terjadi di negara-negara yang orangnya banyak lonely gitu ya. Di Indonesia kan kita hidup bersosialisasi ya, kelompok-kelompok sosial yang banyak. Tapi sekarang ternyata juga kalau kita lihat di Satgas pasti laporan juga sudah mulai banyak terkait dengan romance scam ini. Perubahan-perubahan ini Bapak dan Ibu tentunya menuntut perubahan cara kita merespon. Kita tentu saja tidak hanya mau seperti merespon aja gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi resiko itu sebelum itu terjadi. Terutama kaitan dengan konsumen atau nasabah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu jaga kan. Mereka adalah sebenarnya nadinya Bapak Ibu itu adalah nasabah ya kan, konsumen Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau kita melihat ya tantangan penanganan judi online sekarang di Indonesia. Ini nanti Bu Mutia tentu saya bisa menyampaikan lebih detail ya, tapi tadi Pak Dian juga dulu sampaikan. Kalau saat ini kita melihat bagaimana manipulasi digital ini semakin sulit dibedakan dari realitas. Ruang penyalahgunaan teknologi berkembang menjadi ekosistem kejahatan terorganisasi lintas negara itu semakin besar kita lihat. Kemudian manifestasi paling nyata dari fenomena ini adalah praktek judi online yang terus berkembang dan semakin kompleks penanganannya. Dalam penanganannya ada 6 tantangan besar yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama tadi Pak Dian juga disampaikan, website perjudian daring ini terus bermunculan dengan domain yang berbeda, berubah-berubah sangat cepat gitu ya. Sesaat setelah dilakukan pemblokiran. Ini juga sama dengan judol nih, ada Pak Rizal Bu Yuli ya dari Satgas Pasti juga. Itu domain-domain atau situs-situs yang kita tutup ya terkait misalnya dengan pinjol itu sangat cepat sekali kemudian mereka berubah nama dan lain-lain. Tentu saja ada beberapa kasus yang bisa kita kejar ya kerjasama dengan aparat penegak hukum, kita mendapatkan pelakunya bisa berhasil dilakukan proses hukum dan dipenjarakan, tetapi mostly itu kebanyakan karena berada di luar negeri memang tidak mudah untuk memberantas ini secara cepat gitu ya. Kemudian pemanfaatan dompet digital, kemudian rekening perantara maupun transaksi melalui agen fisik menyebabkan aliran dana semakin sulit ditelusuri dan memperbesar tantangan dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian adanya aktivitas perjudian online ini semakin banyak dikendalikan oleh sindikat kejahatan lintas negara. Kita sudah lihat kepolisian juga banyak ya bekerjasama dengan Interpol gitu ya. Kejahatan-kejahatan di negara lain yang kita lihat banyak orang Indonesianya juga di sana gitu ya. Kemudian keterbatasan integrasi berbagai sumber data masih menjadi tantangan dalam membangun analisis yang komprehensif. Kemudian yang kelima, di beberapa wilayah praktek perjudian itu masih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan seperti itu ya. Dan keenam, literasi belum rata. Makanya ini satu tugas kita bagaimana bisa meliterasi nasabah-nasabah Bapak Ibu ya, masyarakat, apalagi di Undang-Undang P2SK Bapak Ibu juga mendapat tugas untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Ini juga bisa menjadi satu topik yang rasanya sangat bermanfaat untuk menjaga masyarakat kita untuk supaya tidak menjadi korban dengan berbagai skema baik itu judi online maupun pinjaman online ilegal. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, negara harus memiliki landasan hukum yang dinamis ya, agar institusi dapat bertindak cepat dan efektif. Kita melihat di perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ini memberikan mandat kepada Satgas untuk mencegah pemanfaatan inovasi teknologi bagi perjudian daring, di mana amanat ini akan menjadi payung strategis untuk kolaborasi secara nasional. Selain itu tentu juga kita harus menyadari bahwa dalam banyak kasus yang diretas sebenarnya bukanlah sistem perbankan ya, tapi manusianya gitu. Nah ini juga di awal-awal saya banyak diskusi dengan teman-teman dari perbankan. Di awal-awal kan ini beberapa tahun lalu mungkin waktu kami pertama jadi ADK tahun 2022 ya Pak Dian ya, itu mengatakan bahwa itu kan di luar kami gitu ya, karena mereka dengan sukarela memberikan passwordnya, PIN-nya, OTP-nya dan lain-lain itu bukan di sistem perbankan. Iya bukan, yang diretas adalah manusianya. Makanya itu tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu untuk bagaimana membekali konsumen-konsumen
Bapak Ibu semua, nasabah Bapak Ibu semua, supaya mereka itu ya tidak bisa diretas gitu kira-kira ya, supaya mereka tuh alert gitu. Jadi setiap rupiah yang mereka mau kirim keluar itu mereka harus benar-benar memikirkan ini benar nggak mau saya transfer keluar dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Dan sekarang terima kasih nih Bu Mutia, Pak Dian, ini terima kasih sektor perbankan sekarang sudah bersama-sama memberikan edukasi dan membuat program-program ya, dan untuk semakin tentu saja meningkatkan sistem internalnya juga untuk semakin membentengi masyarakat kita. Ibu Bapak yang saya hormati, OJK juga sudah menerbitkan ke OJK 24 tahun 2025 tentang pengelolaan rekening bank umum, dan kemudian tadi Pak Dian juga sampaikan udah ada penguatan untuk CDD dan IDD tersebut. Ya, ini juga sangat penting supaya kita bisa menjaga nasabah-nasabah di perbankan. Ibu Bapak yang saya hormati, tentu saja kita sampaikan kolaborasi adalah kunci dalam memutus aliran dana yang digunakan untuk scam dan judi online. Tadi kami sampaikan juga, terima kasih Bu Menteri, ini bersama-sama hasil kerja bersama Bu dengan Komdigi. Jadi di sini saya update Bapak Ibu ya, untuk komitmen kita untuk melakukan pemblokiran rekening dari 51 surat Komdigi sudah 32.000, tadi Pak Dian sudah sampaikan. Sementara yang di anti-scam center ini anggotanya adalah perbankan semua, Bu Menteri ya. Jadi terima kasih, ini sangat terhubung, sangat real time, dan sekarang semakin bagus penanganannya. Sekarang SLA-nya dalam waktu tidak kurang dari 5 menit sudah harus diblokir kalau sudah ada laporan. Kemudian ada 608.167 laporan pengaduan, rekening dilaporkan ada 1 juta lebih, langsung diblokir 557.751. Kemudian dana yang sudah bisa kita kembalikan kepada korban ada hampir 200 miliar. Sementara yang kita blokir sekitar 500-an miliar ya Pak Rizal ya, mungkin 500 lebih, dan ini 200-nya sudah kita kembalikan. Dan 371 pelaku usaha sudah menyampaikan PIC terkait ini. Dan ini ke depan kita akan terus melakukan pengembangan Indonesia Anti-Scam Center ini melalui pengembangan sistem informasi, kemudian penguatan pencegahan, dan juga tentu saja satu yang diharapkan adalah penegakan hukum semakin kuat gitu ya. Jadi 1-2 kasus ya, saya ingat Bu, ketika kita launching IASC Bu, salah satu staf khususnya Ibu kena scam kan, itu. Jadi kayak dijajal gitu ya, kayak kita dites gitu. Tapi langsung kita bergerak cepat, dan alhamdulillah di tim kami itu di penegakan hukum ada Pak Rizal, Bu Yuli, tadi ada polisi juga di sini, mungkin ada Pak Joko di sini ya. Itu juga langsung waktu itu masih Brigjen Fajar. Kita langsung koordinasi, ternyata mereka ada di Medan ya, langsung kita lakukan dengan polisi ya, berhasil ditangkap dan berhasil dipenjarakan. Tapi ini harapannya ke depan semakin banyak lagi, jadi nggak cuman kalau online ya ditutup, muncul lagi, nggak seperti itu, tapi bisa lebih banyak kolaborasi untuk penegakan hukum. Ibu Bapak yang saya hormati, transformasi digital ini tentu saja menuntut perubahan cara pikir. Saya mengajak seluruh Bapak Ibu semua di sini untuk menjadikan manajemen risiko IT sebagai bagian dari strategi korporasi Bapak Ibu dan mendukung pemberantasan judi online. Ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi aspek kepatuhan, tetapi ini datang dari hati Bapak Ibu, hati kita semua. Karena ini adalah penyakit masyarakat yang korbannya itu bisa aja kena ke saudara kita, ya, tetangga kita, saudara kita, atau mungkin anak kita, amit-amit ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang punya posisi, punya peran di perbankan nasional, ayo sama-sama untuk memberantas ini. Kepada Perbanas, Himbara, Asbanda, Asbisindo, dan Perbina, saya berharap asosiasi bisa terus menjadi motor penggerak standar praktek terbaik. Perkuat kolaborasi antar anggota, percepat pertukaran informasi pola kejahatan, dan bangun internal blacklist yang efektif. Yang selanjutnya untuk menyusun proses CDD dan IDD yang menyeluruh, serta implementasi yang konsisten bagi para anggotanya. Saya juga terus mendorong pengembangan kapasitas AI Cyber Patrol untuk mendeteksi anomali transaksi secara dini. Kemudian Direksi Bank juga harus terus memperkuat implementasi transaction monitoring system, pemanfaatan data analytics, pengelolaan pihak ketiga, penguatan kontrol akses, dan lain-lain. Dan tentu saja terus bersama-sama melakukan kolaborasi erat antara perbankan sebagai penyelenggara sistem elektronik dan juga Kementerian Komunikasi Digital dan sesuai dengan OJK. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu menyadari bahwa kejahatan ini melibatkan jaringan lintas negara, makanya pemberantasannya tidak mudah gitu ya. Jadi saya mengharap industri perbankan menjadi
garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia melalui pemantauan transaksi yang ketat, serta tentunya mendukung kolaborasi lintas yurisdiksi untuk memutus aliran dana internasional. Penguatan tata kelola teknologi informasi dan operasional transaksi perbankan tentunya merupakan bagian vital dari strategi nasional dalam memutus rantai perjudian online dan juga berbagai scam dan fraud. Untuk itu, terakhir saya ingin menitipkan 3 pesan, yaitu mari bersama-sama menjaga kepercayaan, menjaga Indonesia, tentu saja dengan menjaga sektor jasa keuangan Indonesia. Kita perkuat sistem untuk mencegah kejahatan. Jangan nunggu kejahatan sudah terjadi, karena pasti korbannya ada di sana. Kita tidak bisa melihat lebih banyak lagi orang atau keluarga yang kehilangan uangnya karena terkena scam-scam seperti ini. Makanya kita minta Bapak Ibu perkuat sistem untuk mencegah kejahatan. Satukan langkah untuk kita sama-sama memutus rantai kejahatan, baik itu judol maupun pinjol ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.